Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Teman-teman Zaid bin Sabit, Salman Al-Farisi, dan Abdurrahman bin Auf. Semoga kalian baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema. Nanti mohon disimak dengan baik-baik. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tema tentang mengenal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin atau vegetatif, perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau generatif. Tumbuhan apakah yang ada di sekitar rumah kalian? Tumbuhan harus dirawat agar bermanfaat. Ada tumbuhan yang menghasilkan buah, ada juga tumbuhan yang menghasilkan bunga yang indah. Walaupun sudah dipelihara, kadang-kadang tumbuhan tidak berbuah, bahkan mati. Itulah bukti kekuasaan Tuhan. Manusia berusaha, Tuhanlah yang menentukan. Oleh karena itu, kalian harus senantiasa berdoa sebelum melakukan sesuatu agar mendapat bimbingan darinya. Cara berkembang biak tumbuhan secara alami dan buatan. Coba sebutkan beberapa tanaman yang ada di sekitar kalian. Tahukah kalian bagaimanakah tanaman-tanaman itu berkembang biak? Pada dasarnya, perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu secara tidak kawin atau vegetatif dan secara kawin atau generatif. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan tidak kawin tanpa buatan manusia disebut perkembangbiakan vegetatif alami. Alat perkembangbiakan berasal dari tumbuhan induknya. Ada beberapa cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan vegetatif alami, antara lain spora, umbi, rizoma, geragih, dan tunas. Coba teman-teman perhatikan untuk bagian A, yaitu spora. Ada bintik hitam di sana pada contohnya. Kemudian pada contoh gambar daur hidup tumbuhan paku. Yang pertama, spora. Tahukah kalian apakah spora itu? Pada tumbuhan paku terdapat bintik-bintik hitam di daun bagian bawah. Bintik-bintik hitam itu disebut kotak spora atau sporangium. Spora tidak terlihat oleh mata. Apalagi apabila ingin melihatnya, kita memerlukan alat bantuan, kaca pembesar, atau mikroskop. Sebenarnya, spora adalah alat perkembangbiakan. Kotak spora yang sudah matang akan pecah sehingga butiran-butiran sporanya berterbangan. Spora yang jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Yang kedua, umbi. Umbi adalah bagian tanaman yang menggembung dan tertanam di dalam tanah. Beberapa tanaman yang mempunyai umbi antara lain kentang, wortel, dan bawang merah. Sebenarnya, umbi adalah cadangan makanan bagi tumbuhan. Umbi dapat berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Jenis umbi ada 3, yaitu umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang. Bisa teman-teman lihat yang bagian A ini umbi lapis, contohnya pada bawang merah dan bawang putih. Kemudian umbi batang ada pada pohon singkong. Yang ketiga, umbi akar ada pohon ubi dan yang lainnya. Yang ketiga, tahu C, tunas. Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya.
Contohnya adalah pohon pisang, bambu, dan tebu. Calon tumbuhan baru dapat muncul dari akar, batang, atau daun tanaman yang telah tua. Tunas, tunas akar terdapat pada tunas akar terdapat pada pohon cemara dan sukun. Tunas daun terdapat pada cocor bebek. Tunas batang terdapat pada pohon pisang. Tunas yang tidak tumbuh pada batang disebut tunas adventif. Bisa teman-teman lihat yang bagian A ini contoh tunas pisang atau pohon pisang. Yang kemudian yang bagian B ada tunas pada daun cocor bebek. Yang daunnya sebelah kiri ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada tunas bambu. Yang keempat atau D, geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang menjalar ke permukaan tanah. Pada batang tumbuhan jenis ini tumbuh akar dan tunas baru. Tumbuhan baru akan tumbuh jika batang itu dipisahkan dan ditanam di tempat lain. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan stolon adalah rumput teki, rumput gajah, stroberi, dan arbei. Dapatkah kalian menyebutkan contoh lainnya? Teman-teman bisa lihat pada gambar yang A. Ini ada contoh stolon, akar, tanaman induk, tanaman baru, tumbuh dari kuncup. Kemudian gambar B ini contoh pada pohon stroberi. Yang ketiga, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi atau stolon. Ada stroberi, arbei, dan pegagan. Yang terakhir, rizoma. Rizoma adalah akar tinggal atau akar tongkat. Sebenarnya rizoma adalah batang yang menjalar di bawah tanah, teman-teman. Rizoma terdapat pada tanaman kunyit, lengkuas, jahe, temulawak, dan kencur. Jika diperhatikan, sekerat lengkuas atau jahe mempunyai ruas-ruas batang yang disebut rizoma. Jika ditanam, ruas-ruas itu tumbuh menjadi tanaman baru. Dapatkah kalian menyebutkan contoh lainnya? Kita lihat gambarnya. Yang pertama ada kencur, jahe, lengkuas, kunyit. Ini yang A itu pada pohon aslinya ada lengkuas, yang B kunyit, yang C jahe, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami untuk materi pada hari ini. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.